Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Apa kabar semuanya? Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita menggunakan buku Bupena 3D. Materinya di tema 7 Perkembangan Teknologi, subtema 1 Perkembangan Teknologi Produksi Pangan, pembelajaran 6 Bahasa Indonesia, Matematika, dan PPKN. Baiklah anak-anak, kita akan memasuki ke materi yang pertama, muatan bahasa Indonesia. Menentukan gagasan pokok dari teks tentang perkembangan teknologi produksi pangan. Kita sudah menentukan kalimat utama dan pokok pikiran dari teks yang berjudul teknologi pangan di pembelajaran sebelumnya. Berdasarkan pokok pikiran tersebut, kita dapat menyusun gagasan pokok atau ide pokok dari teks. Kita juga dapat menyusun ringkasan dari teks yang sudah kita baca. Ayo berlatih untuk menekan dan membuat ringkasan tentang pokok dari teks tentang perkembangan teknologi produksi pangan yang sudah kita pelajari di pembelajaran sebelumnya. Soal yang pertama, bacalah kembali peta pikiran dari teks berjudul teknologi pangan yang telah kamu buat dan kamu kerjakan pada pembelajaran sebelumnya. Soal nomor 2, susunlah gagasan pokok dari teks tersebut dengan memasukkan kalimat utama paragraf dari 1-5 dan masukkan juga gagasan pokok paragraf 1-5. Kemudian, soal yang ketiga, buatlah ringkasan dari teks tersebut dengan mengembangkan gagasan pokok setiap paragraf. Lalu bagaimana cara mengerjakan soal nomor 2-nya? Sebagai contoh untuk kalimat utama pada paragraf 1 yang sudah kita pelajari kemarin, yaitu kebutuhan pangan merupakan kebutuhan pokok manusia. Nah, untuk gagasan pokok paragraf 1 kita dapat memasukkan kalimat utama dan juga kita menambahkan gagasan pokoknya, seperti kebutuhan pangan merupakan kebutuhan pokok manusia. Tumbuhan dan hewan dibudidayakan sehingga dapat menghasilkan produk yang bermanfaat bagi manusia. Nah, untuk kalimat utama paragraf 2-5, Ibu kira kalian dapat mengerjakannya dengan mandiri ya. Materi selanjutnya, matematika. Menentukan volume benda dengan satuan tak baku. Benda yang memiliki ruang dapat diukur volumenya. Ingat kembali tentang volume. Volume adalah besarnya ruang yang dapat ditempati suatu benda. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mengetahui berbagai jenis satuan tak baku yang dapat digunakan untuk mengukur volume benda. Perhatikan contoh lain pengukuran volume benda dengan satuan tak baku berikut. Ada 1 ember besar dan 8 gayung yang berisi air. Maka volume ember adalah 8 gayung. Nah, ayo kita berlatih untuk menentukan volume benda dengan satuan tak baku. Tentukan volume benda sesuai gambar berikut. Gambar pertama ada termos. Ada berapa gelas yang dapat menentukan volume termos tersebut? Kemudian gambar kedua ada teko dan ada cangkir. Tentukan berapa cangkir untuk menentukan volume teko tersebut. Begitu juga untuk nomor 3, ada bak dan gayung. Berapa gayung untuk menentukan volume bak tersebut? Dan yang keempat, ada bak dan ember. Berapakah air di ember untuk menentukan volume bak tersebut? Kemudian di halaman selanjutnya, menentukan volume benda dengan satuan tak baku tetapi dalam bentuk keterampilan kinerja praktik. Dikarenakan kita sedang di masa pandemi COVID-19, anak-anak belajar di rumah masing-masing. Oleh karena itu, lakukanlah kegiatan berikut secara mandiri
dengan bantuan orang tua. Yang pertama, siapkan air di ember dan beberapa benda berikut. Ada botol bekas air mineral, gayung, gelas plastik, sendok, bak plastik ukuran apa saja, dan ember kecil. Kalian juga bisa menggunakan benda lain yang dapat menampung air dan dapat diukur berapa volumenya. Setelah itu, taksirlah terlebih dahulu volume dari benda-benda tersebut dengan satuan volume yang ditentukan pada tabel tanpa melakukan pengukuran. Nah, tulislah hasil penaksiran kalian pada tabel seperti di gambar ini. Nah, setelah itu, selanjutnya tentukan volume benda tersebut yang sebenarnya dengan melakukan pengukuran dan catatlah hasilnya seperti di tabel. Kemudian bandingkan hasil taksiran kalian dari hasil yang sebelumnya dengan hasil pengukuran yang sebenarnya. Apakah hasil taksiran kalian mendekati hasil sebenarnya? Jika semua sudah selesai, kalian dapat mengumpulkan tabel hasil kerja praktik kalian. Materi selanjutnya adalah PPKN, menyikapi keberagaman di rumah. Setiap anggota keluarga dapat memiliki kebiasaan, sifat-sifat, dan ciri-ciri yang beragam. Perbedaan yang ada hendaknya tidak menjadi suatu masalah. Untuk menyikapi keberagaman di rumah, diperlukan sikap tenggang rasa. Tenggang rasa artinya menghargai dan menghormati perasaan orang lain. Selain tenggang rasa, kita juga sebaiknya menerapkan sikap saling melengkapi dan toleran dalam menyikapi keberagaman di rumah. Sebagai contoh, kakak yang mahir dalam pelajaran matematika dapat mengajari adik berhitung. Contoh lain, ibu membuat masakan dengan sambal terpisah karena tidak semua anggota keluarga menyukai rasa pedas. Dengan sikap tenggang rasa, kehidupan di rumah menjadi rukun dan harmonis. Kita juga dapat mengatasi segala permasalahan dengan baik. Anggota keluarga pun dapat terhindar dari perselisihan. Nah, untuk tugasnya, anak-anak, masing-masing dari kalian, ibu minta untuk menjelaskan atau menceritakan contoh-contoh keberagaman yang ada di setiap rumah kalian masing-masing. Dan tuliskan juga pentingnya memahami keberagaman setiap individu di dalam keluarga. Alhamdulillah, sampai di sini pembelajaran kita hari ini anak-anak di pembelajaran 1 subtema 1. Persiapkan diri untuk latihan soal subtema 1 di pembelajaran selanjutnya. Ibu ucapkan terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menyimak video ini sampai selesai. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.